Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dumet School e-learning. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya meriset keyword atau misalnya mencari keyword hanya dengan menggunakan Google. Untuk teman-teman yang baru saja memulai belajar SEO atau mungkin belajar tentang digital marketing, teman-teman sepertinya sangat membutuhkan Google untuk mencari keyword. Kenapa? Karena Google yang pertama itu gratis, lalu yang kedua, Google memiliki banyak data di dalamnya. Nah, jadi teman-teman gak perlu lagi mencari platform berbayar untuk meriset keyword, dan juga karena di Google memiliki banyak data di dalamnya, misalnya dalam hal bisnis, usaha, maupun kategori yang lainnya, teman-teman bisa menggunakan Google untuk mencari kata kunci yang teman-teman butuhkan. Kita langsung mulai saja ya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan Google Autocomplete. Caranya adalah seperti ini ya. Mungkin teman-teman saat searching di Google pernah melihat ada yang muncul kata-kata setelah teman-teman mengetikkannya. Contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman sedang membuka kursus memasak dan ingin memasarkannya dengan SEO. Lalu teman-teman membutuhkan kata kunci terkait yang bisa meningkatkan website maupun sosial media teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata kunci yang ditemukan dari Google. Contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman menulis kursus memasak. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini akan muncul banyak kata kunci yang berhubungan dengan kursus memasak. Dan kenapa teman-teman bisa memilih dari Google Autocomplete? Tentu saja ini karena Google Autocomplete akan menampilkan kata kunci yang banyak dicari oleh orang-orang saat sedang melakukan pencarian di Google. Misalnya teman-teman memang lokasinya ada di Bandung, nah tentu saja dengan menggunakan kursus memasak di Bandung, teman-teman akan mendapatkan keuntungan. Lalu misalnya teman-teman juga kebetulan sekali membuka kursus memasak online, teman-teman juga bisa menggunakan kata kunci ini. Sangat mudah ya. Jadi teman-teman bisa explore melalui Google Autocomplete yang ada di sini. Jika teman-teman ingin lebih detail dalam melakukan pencariannya, teman-teman bisa menggunakan misalnya kursus memasak spasi. Nah, di sini teman-teman akan muncul juga ya banyak sekali kata kunci berdasarkan huruf A. Lalu teman-teman bisa melihatnya di sini. Dan teman-teman bisa memanfaatkan kata kunci di sini misalnya untuk membuat artikel atau membuat konten yang lainnya. Lalu teman-teman bisa terus melakukannya dengan menggunakan huruf-huruf lain ya, misalnya di sini. Lalu akan muncul kata-kata kunci di sini yang lainnya. Seperti ini contohnya ya. Oke, jadi teman-teman bisa melanjutkan sampai huruf Z. Atau misalnya teman-teman juga bisa mencari di depannya sini, misalnya gini. Teman-teman di sini akan muncul juga ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini adalah kata kunci berpotensial yang mungkin bisa teman-teman bisa gunakan. Jadi teman-teman bisa mencarinya dengan seperti ini, kursus masak saja, atau misalnya menambahkan huruf dari A sampai Z di belakangnya, atau kebalikannya, teman-teman juga bisa mencarinya di depan seperti ini. Dari A sampai Z misalnya ya, teman-teman bisa mencari terus. Lalu cara yang kedua adalah teman-teman bisa menggunakan Google Related Keyword. Saya akan beri contoh dulu mencari kursus memasak yang tadi ya. Di sini akan muncul banyak list-list website yang masuk ke dalam halaman satu Google. Teman-teman mungkin pernah melihatnya di bagian bawah yang ini, penelusuran yang terkait dengan kursus memasak. Nah, di sini akan ada banyak kata kunci yang terkait dengan kata kunci kursus memasak. Di sini teman-teman juga bisa mengambil beberapa kata kunci yang mungkin teman-teman butuhkan untuk meningkatkan website teman-teman. Teman-teman juga bisa melihatnya di halaman-halaman berikutnya ya. Nih, seperti ini. Cara yang ketiga adalah dengan mencari kata kunci yang dijadikan sebagai iklan oleh kompetitor. Jadi caranya adalah teman-teman bisa mengetikkan kata kuncinya seperti ini misalnya ya, kursus memasak. Lalu teman-teman cari di sini yang menggunakan iklan dengan menggunakan keyword kursus memasak. Di sini teman-teman bisa lihat juga ya, nih ada 2 tempat kursus memasak yang menggunakan kata kunci kursus memasak. Dengan melihat kata kunci yang digunakan oleh kompetitor, itu membuktikan bahwa kata kunci yang sedang dicari itu sangat berharga untuk mereka, hingga mereka mau membayarnya untuk dijadikan iklan.
Hal ini bisa teman-teman gunakan untuk menjadi acuan dalam menggunakan kata kunci yang digunakan oleh kompetitor untuk membayar iklannya. Jadi teman-teman bisa mencari kata kunci lainnya lalu melihat iklan-iklan yang muncul di dalam Google. Tandanya seperti ini ya, jangan lupa. Ada bacaan iklan, ada bacaan iklan. Cara yang keempat adalah dengan menggunakan Google Trend. Teman-teman bisa mencari Google Trend dulu ya di Google. Nah, Google Trend ini sangat berguna untuk kamu yang ingin menulis artikel untuk menaikkan rank website di Google. Tapi tentu saja teman-teman harus mencari yang related ya. Nah, misalnya di bagian sini teman-teman bisa melihat trending baru-baru ini. Di sini rata-rata tentang pilkada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya website tentang berita, dengan melihat Google Trend tentu akan sangat bermanfaat karena di sini benar-benar diperlihatkan hal-hal apa saja yang sedang trending dan sedang banyak dicari oleh orang-orang di Google. Jadi teman-teman bisa nulis artikel tentang hal-hal yang sedang tren. Contohnya seperti ini ya. Atau mungkin teman-teman mau lihat topik yang lain. Di sini misalnya tentang memasak ya, seperti yang tadi. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya topik terkait dan juga query terkait mengenai memasak. Di sini teman-teman bisa melihat 5 sampai 8 topik ya, tergantung dari kata kunci yang dicari di sini. Lalu di sini juga ada banyak query-nya. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk membuat konten berdasarkan topik-topik ataupun query terkait yang ada di dalam sini. Cara yang kelima adalah dengan menggunakan Google Analytics. Untuk teman-teman yang belum menghubungkan websitenya dengan Google Analytics, sebaiknya coba untuk menghubungkan ya, karena di sini benar-benar sangat bermanfaat. Teman-teman di sini selain bisa melihat kata kunci, bisa juga melihat bagaimana sih perilaku customer atau misalnya perilaku pengunjung website di dalam website. Jadi teman-teman bisa melihat alurnya ya, mereka sedang membuka apa aja, halaman apa yang sering dibuka, lalu dari kota mana saja, platform apa yang digunakan, smartphone apa yang digunakan, dan lain-lain. Untuk melihat kata kunci, teman-teman bisa melihat pada bagian behavior. Di sini ada yang namanya site search. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya kata kunci apa yang sering orang-orang gunakan saat sedang berada di dalam website teman-teman. Nah, cuman untuk menghubungkan website dengan site search ini agar datanya muncul, teman-teman harus melakukan setting ya. Teman-teman bisa cari caranya di tutorial-tutorial atau bisa mencarinya langsung di Google bagaimana cara menggunakannya ya. Jadi teman-teman, langkah pertama yang harus coba untuk Google Analytics adalah menghubungkan website dengan Google Analytics-nya. Teman-teman bisa lihat di atas ini ya. Nah, Domain School pernah membuat video bagaimana cara menghubungkan website dengan Google Analytics. Bisa dicoba ya. Cara terakhir yang bisa teman-teman gunakan adalah dengan menggunakan Google Keyword Planner. Nah, Google Keyword Planner ini adalah tools yang berada di dalam Google Ads. Jadi sebelum teman-teman menggunakannya, teman-teman bisa login dulu ke akun Google Ads-nya. Untuk loginnya tetap saja menggunakan Google sih ya, atau teman-teman bisa langsung mengetikkan di Google Keyword Planner, nanti dia akan langsung diarahkan ke halaman Google Keyword Planner. Jika teman-teman pernah mencoba Google Ads, teman-teman bisa menemukannya di bagian ini ya, di Tools and Setting, lalu di sini ada Planning, dan di sini ada Keyword Planner. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Untuk riset keywordnya, teman-teman bisa melalui bagian ini, Discover New Keyword. Diklik. Nah, di sini saya akan menggunakan keyword yang tadi ya, yang kursus memasak misalnya. Teman-teman bisa seperti ini. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan keyword lainnya ya, jika ingin memasukkan lebih dari satu keyword. Tapi di sini saya akan mencoba kursus memasak saja. Lalu kita klik Get Result. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya kata kunci yang digunakan orang-orang saat sedang mencari kursus memasak. Di sini ya, kita akan mendapatkan juga ide untuk kata kuncinya. Misalnya di sini teman-teman bisa menggunakan kata kunci kursus masak, sekolah masak, les
les masak, biaya kursus memasak, lalu ada banyak kata kunci lainnya yang bisa digunakan ya. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat rata-rata pencarian dalam bulanan ya. Di sini ada 10 sampai 100. Ada juga di sini yang lumayan cukup tinggi ya. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat competition-nya di sini. Jadi teman-teman bisa melihat kira-kira dalam kursus memasak ini kompetisinya seperti apa sih. Dan di sini kebetulan untuk kursus memasak terhitung low. Jadi teman-teman bisa explore lebih jauh ya untuk kata kuncinya. Dan selain itu yang menariknya adalah di sini. Karena ini menggunakan Google Ads, jadi teman-teman juga bisa melihat berapa sih harga kira-kira untuk memasang kata kunci yang ada di sini. Teman-teman bisa dilihat di sini sendiri ya, dan teman-teman bisa lihat kata kunci yang lainnya. Jadi seperti itu, bagaimana sih caranya mencari kata kunci yang gratis hanya dengan menggunakan Google. Semoga cara ini bermanfaat ya untuk kamu yang sedang belajar SEO maupun digital marketing. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.